Sore malam hari ini adalah malam yang luar biasa karena di antara kita ada saudara-saudara kita yang sudah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Bisa tepuk tangan buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sudah dibaptis sore malam hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 12 orang yang dibaptis, 11 orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sore malam hari ini. Ada sukacita yang luar biasa karena satu orang saja bertobat. Seluruh malaikat bersorak-sorai. Apalagi ini ada 11 orang. Luar biasa. Saudaraku, mari kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah jiwa yang tenang. Saat-saat ini kita selalu dihampiri dengan hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Ketakutan menghampiri kita, kegelisahan menghampiri kita, bahkan kekhawatiran demi kekhawatiran selalu menghampiri kita. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Seperti nyanyian yang kita nyanyikan sore malam hari ini, Dia adalah gembala yang baik. Kita tidak perlu lagi khawatir karena saya percaya bahwa Dia selalu menopang hidup kita. Hari demi hari yang kita lewati, setiap musim demi musim dalam kehidupan kita, Tuhan selalu pelihara kita. Walaupun seringkali kekhawatiran, kecemasan, deru perang atau deru kekhawatiran media sosial yang selalu menakut-nakuti kita, seringkali membuat jiwa kita tidak tenang. Tapi Mazmur pasal 62 ayat 5 sampai ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau sore malam hari ini ada di antara kita, mulai iman kita mulai goyah. Mulai kita bimbang, khawatir. Mari seperti pemazmur ini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Dialah seperti gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat simpel dan sederhana. Bahwa setiap kita mengerti, hanya pada Tuhan saja aku tenang. Kekhawatiran yang kita lihat, kekhawatiran yang kita dengar di media sosial saat ini selalu menghantui kita. Membuat kita mulai was-was, khawatir dengan keberadaan kita masing-masing. Mungkin di antara kita ada yang khawatir dengan kehidupan rumah tangga. Ada orang-orang yang khawatir dengan anak-anak kita yang mulai berangkat kuliah keluar kota dan meninggalkan kita. Kita khawatir dengan anak-anak kita. Bagaimana di sana anak kita? Dan mulai kecemasan demi kecemasan, kekhawatiran menghampiri kita. Tetapi hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudaraku, keterbatasan kita sebagai manusia hanya bisa menjangkau apa yang sedang kita hadapi saat ini di antara kita. Tetapi di luar sana kita tidak tahu. Begitu pula anak kita atau siapa saja atau suami atau istri kita yang mungkin tidak bersamaan dengan kita saat ini. Kita mulai khawatir ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan sedang terjadi saat-saat ini. Tapi hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Bahkan dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya Ia menundungi aku. Di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaan ialah perisai dan pagar tembok. Saudaraku, saya bersyukur sama Tuhan. Bahwa ayat ini sebulan yang lalu adalah ayat yang selalu merema dalam hidup saya pribadi. Bahwa benar Tuhan, kalau hidup kita ditudungi oleh Tuhan. Apapun persoalan kita, karena Tuhan yang menudungi kita. Itu seperti perisai, pagar tembok, gunung batu yang kuat. Kalau kita ada dalam lindungan Tuhan, setiap hidup kita, setiap saat hidup kita.
Itu seperti perisai dalam kehidupan kita. Pagar tembok yang begitu kokoh, yang tidak bisa menembus kita. Kenapa? Karena memang Tuhan menundungi kita seperti sayap Raja Wali yang besar, melindungi kita dari setiap badai-badai persoalan dalam hidup kita. Saudaraku, memang dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat saudara, kalau kegelisahan mulai menghampiri kita, artinya ada yang memasuki kehidupan kita. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada kekhawatiran seperti iblis yang selalu mengaung-ngaung dalam kehidupan kita. Selalu membuat kita khawatir dengan apa yang sedang kita jalani. Beberapa minggu yang lalu, istri saya dan anak saya pergi ke Jakarta. Beberapa hari saja di Jakarta. Ternyata iklim suhu di Jakarta begitu ekstrim, saudara. Sampai kita dengar di media sosial bahwa cuaca di Jakarta sudah tidak baik. Tidak baik, karena setiap kita menghirup udara, ternyata udaranya sudah tidak bagus. Sehingga pemerintahan di DKI mengusulkan supaya kendaraan-kendaraan dikurangi, terus pekerja-pekerja wajib kerja di rumah, dan semua itu usaha. Tetapi kekhawatiran demi kekhawatiran terjadi dalam kehidupan kita. Cuaca ekstrim pun terjadi di kota kita kan. Rasa dingin yang begitu luar biasa. Saya merasakan di luar panas tetapi anginnya dingin, saudara. Kalau saya bangun pagi-pagi jam 4 dan saya keluar untuk membuka pintu, saya merasakan dingin sekali, sampai 18 derajat gitu. Dingin sekali, luar biasa. Saya sudah tidak sanggup nyalakan AC lagi karena sudah dingin. Saudaraku, tapi kekhawatiran demi kekhawatiran itu selalu menghampiri, apalagi kalau sudah penyakit menghampiri kita. Dan penyakit itu sudah berlama-lama tidak pernah mengalami kebaikan, pemulihan. Kita mulai khawatir. Kita mulai tidak lagi percaya lagi dengan seolahnya kesembuhan harapan dari hidup kita. Saudaraku, seringkali kekhawatiran demi kekhawatiran itu menghampiri kita. Dalam Mazmur pasal 77 ayat 4 dibaca di ayat yang kelima. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Coba bayangkan. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Bahkan di dalam Ayub pasal 7 ayat yang keempat. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku bangun? Tetapi malam merentang panjang. Dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Adakah di antara saudara yang hadir malam hari ini merasakan seperti Ayub katakan di dalam Ayub pasal 7 ayat yang keempat. Bila aku pergi tidur, maka pikirku bilakah aku bangun. Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Siapa di antara kita mungkin susah tidur. Kalau tidur takut bangun, bisa bangun lagi enggak? Seringkali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan itu, kita itu membuat kita takut untuk tidur. Ada saudaraku, ada orang-orang yang takut tidur. Karena dia takut tidak bangun lagi. Sehingga dia berusaha makan obat tenang, obat tidur. Supaya apa? Supaya menenangkan pikirannya, jiwanya. Ada orang-orang yang rasanya malam tidak pernah habis. Merentang panjang sekali. Merentang panjang. Seolah-olah pagi itu lama sekali. Cuma Tuhan yang kasih dalam Tuhan. Engkau punya Tuhan. Saudara, saya punya Tuhan yang engkau bisa tenang. Saudaraku, betullah kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan kalau saudara mulai merasakan hal ini, mari sama-sama belajar selalu berharap kepada Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-17.
1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di antara puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit, saudara. Itulah yang sedang terjadi. Memang kita seringkali punya alasan untuk menggerutu, mengomel dan sebagainya. Tapi malam hari ini kita mau sama-sama, saudara, belajar kepada Raja Hizkia. Siapa yang pernah belajar tentang Raja Hizkia, Raja Yehuda? Malam hari ini kita mau sama-sama bagaimana seorang raja menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Membawa bangsa ini keluar dari ancaman musuhnya. Saudaraku, mari kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai ayat 18. 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku, aku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem. Disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada tukang penatu. Ayat yang ke-18. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Shebna, panitera negara, serta Yoah bin Asap, bendahara negara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau singkatkan peristiwa tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah seorang raja yang diangkat mengepalai negeri Yehuda, saudara. Tetapi Hizkia mengalami peperangan demi peperangan, dan peperangan itu dikalahkan oleh Sanherib, Raja Asyur. Dan dia harus bayar upeti, saudara. Dan Hizkia mengalami ancaman yang luar biasa. Dan dia tidak bisa berbuat banyak. Sampai-sampai dia memberikan apa yang ada di rumah Tuhan dan di istana raja. Saudara bayangkan, untuk bayar upeti saja dia harus memberikan perak-perak yang ada di istana raja Hizkia. Dan di rumah Tuhan, bayangkan, yang sudah tadinya dilapis emas oleh Hizkia, karena dia harus bayar upeti. Ancaman yang luar biasa, dia mengerat emas-emas yang ada di pintu rumah Tuhan. Saudaraku, bagaimana bisa jiwa Hizkia tenang kalau hidup Hizkia dalam ancaman, hinaan, ejekan, cemoohan, hidup terus dalam penderitaan, hidup dalam dosa. Sehingga Hizkia berkata, kiranya engkau undur daripadaku karena aku telah berdosa. Saudaraku, ternyata dosa pun membuat kita tidak bisa tenang. Bukan hanya hinaan atau ejekan atau cemoohan, tetapi dosa pun akan membuat kita tidak tenang. Dan ada 3 hal yang kita mau belajar pada sore malam hari ini. Bagaimana supaya kita terlepas dari kegelisahan. Yang pertama, apa yang dilakukan Hizkia adalah dia datang ke rumah Tuhan
untuk berserah kepada Tuhan. Itu ada di ayat 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa keluar dari kegelisahan? Maka ambillah ini seperti Hizkia lakukan, yaitu datang ke rumah Tuhan untuk berserah, menyerahkan seluruh persoalan hidupnya kepada Tuhan. Sudahkah saudara dan saya ketika kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kita banyak persoalan, kita datang ke rumah Tuhan. Dan kita membentangkan persoalan itu, menceritakan persoalan hidup kita itu di hadapan Tuhan. Seperti Hizkia lakukan. Ketika dia mendapatkan cemoohan, ancaman, surat dari Raja Asyur. Dia datang ke rumah Tuhan. Dan surat yang dia terima itu dibentangkannya di rumah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua persoalan hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan. Dan membentangkannya, menceritakannya semua kepada Tuhan. Tuhan tidak tuli untuk mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Tuhan. Saudara ingat tentang kisah Hana dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudaraku, Hana mengalami hinaan, ejekan dari Penina. Dia sakit saudara karena olok-olokan, hinaan dari Penina. Karena dia waktu itu belum punya anak. Tapi ada sebuah kebiasaan dari tahun ke tahun. Elkana suaminya selalu datang ke rumah Tuhan. Dan apa yang dilakukan Hana di rumah Tuhan. Dia bercerita, dia berdoa, dia berseru, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Sampai-sampai Imam Eli melihat dia seperti orang mabuk. Namun itulah yang ada di dalam hati Hana. Dia membentangkannya persoalan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun dia sudah lagi tidak bisa berkata-kata, tetapi bahasa air mata itulah yang Tuhan lihat. Setiap tahun dia datang ke rumah Tuhan. Dari tahun ke tahun. Suatu saat dia datang kepada Tuhan dengan sakit di hatinya. Karena Penina menghina dia, mengolok-olokkan dia karena dia belum punya anak. Dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan ketika Imam Eli melihat itu. Dan ketika Imam Eli menyatakan engkau seperti orang mabuk. Dan dia berkata kepada Imam Eli. Bukan aku mabuk karena anggur. Tetapi apa yang aku rasakan, aku alami. Penderitaan yang aku alami. Inilah yang aku sampaikan di hadapan Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan belum memberikan keturunan. Dan ketika itu Imam Eli bernubuat bahwa tahun depan engkau akan memiliki anak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ini rumah Tuhan. Di mana saudara punya keleluasaan untuk datang ke rumah Tuhan. Ada doa pagi, ada doa siang, ada rumah Tuhan, ada tempat doa di bawah. Saudara bisa datang ke sana. Engkau bisa sujud menyembah di hadapan Tuhan. Engkau bisa membentangkan kisah hidupmu di hadapan Tuhan sampai hari ini. Mungkin kisah saudara sampai hari ini sedang mengalami sebuah penderitaan seperti Hana. Jiwa saudara tidak tenang, gelisah terus dalam hidup saudara. Mari datang ke rumah Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Hizkia. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia membentangkan suratnya di hadapan Tuhan. Ini Tuhan hinaan itu. Inilah penderitaanku. Inilah ancamanku yang aku dapat.
Seberapa banyak saudara dan saya mengerti bahwa di tempat Tuhan ini, Tuhan selalu bersemayam. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan akan memperhatikan bahasa air mata kita. Mungkin saudara sudah tidak lagi bisa berkata-kata lagi karena terlalu sering kita berkata sama Tuhan. Sampai akhirnya kita hanya bisa berbahasa roh dan berbahasa air mata. Namun di situ tahu Tuhan mengerti. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu. Apa saudaraku? Goyah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu terus dalam kehidupan yang goyah. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara hidup kita. Kalau saudara dan saya ingin mengukur kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Lihatlah saudara dan saya hari ini. Saudara bisa duduk di tempat ini. Dan kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa bersekutu bersama-sama orang percaya. Memuji Tuhan. Itu karena tanda kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang-orang yang ingin datang ke rumah Tuhan tapi terkendala dengan sakit, penyakit dan sebagainya. Mungkin jarak yang jauh atau sebagainya. Tetapi saudara dan saya sore malam hari ini ada di rumah Tuhan. Itu tanda kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ada tangan Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Yang selalu menopang hidup kita. Dia tidak akan pernah lalai. Saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Dia yang akan menguatkan hidup kita. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita terlepas dari kegelisahan. Mengakui kedaulatan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubium, hanya Engkaulah sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang dinyatakan Hizkia di hadapan Tuhan di dalam doanya. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan Raja di atas segala raja. Engkaulah yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Sudahkah saudara dan saya ketika saudara berdoa di hadapan Tuhan. Bukan hanya saja menyerahkan apa yang menjadi persoalan hidup kita. Namun poin yang kedua. Saudara harus mengakui kedaulatan Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadikan Tuhan di dalam hidup kita? Dia yang berdaulat atas hidup kita. Boleh kita punya rencana. Namun rencana Tuhanlah yang mendahului rencanaku. Itu yang aku selalu doakan bersama istri. Ketika saya berdoa untuk tidur. Biarlah Tuhan kehendak-Mu lah yang mendahului kehendakku. Karena aku mau belajar mengakui kedaulatan Tuhan. Manusia boleh merancangkannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah hidup kita. Saudara dan saya diberikan keleluasaan sama Tuhan. Menentukan, merancang masa depan saudara. Tetapi ada rencana Tuhan yang harus mendahului rencana kita. Yaitu kedaulatan Tuhan. Manusia bisa menentukan hari esok. Merencanakan hari esok. Namun Tuhanlah yang menentukan hari esok buat saudara dan saya. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Seperti Hizkia ini datang di hadapan Tuhan. Mengakui tidak ada raja di bumi yang sanggup mengalahkan kerajaan surga. Itu mengakui kedaulatan Tuhan.
Dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau di antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Dan kukunya seperti kuku burung. Ini bukan cerita dongeng, saudara. Ini adalah kisah di mana ketika Raja Nebukadnezar membanggakan diri di hadapan Tuhan. Daniel sudah menubuatkan apa yang akan terjadi pada Raja Nebukadnezar ketika dia menjadi orang yang angkuh. Dan ketika Nebukadnezar berkata di dalam hatinya, siapakah Babel? Dan siapakah lawan-lawan Babel? Dan ketika dia berucap seperti itu, dia dihalau di antara manusia. Dan makannya rumput seperti lembu. Coba bayangkan, seorang raja yang berkuasa, Raja Babel, menguasai kerajaan-kerajaan di bumi. Tetapi ketika dia angkuh di hadapan Tuhan, dia menyombongkan diri dengan perkataannya. Lihatlah Babel, siapakah lawan-lawan Babel? Sejak itu dia dihalau di antara manusia. Dan hidupnya, tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Dan kukunya seperti kuku burung. Saudara bayangkan, ketika orang yang angkuh, orang yang sombong. Dia tidak mengakui kedaulatan Tuhan, keperkasaan Tuhan. Maka hidup saudara dan saya akan dihalau Tuhan. Engkau akan diasingkan oleh Tuhan. Engkau menjadi tidak berharga di hadapan manusia. Bahkan hidupnya penuh dengan kehidupan yang luar biasa mengerikan. Namun ketika Nebukadnezar mengakui di akhir 7 tahun kemudian, 7 masa kemudian, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan atas surga. Di saat itulah ingatannya, kesadarannya dikembalikan lagi. Dan dia dikembalikan lagi menjadi seorang raja. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kita harus bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Mungkin saudara punya alasan, aku sudah punya segalanya. Kehormatan aku sudah punya. Harta sudah punya, segala sudah punya. Saudara sudah lengkap. Tetapi ketika saudara dan saya tidak mengakui kedaulatan Tuhan, engkau akan diasingkan. Engkau akan mengalami kesusahan demi kesusahan. Sampai akhirnya pun mulut kita akan mengakui kedaulatan Tuhan. Seperti Raja Nebukadnezar. Ketika dia mengakui Tuhan, maka semuanya dikembalikan lagi kepadanya. Kekuasaannya, kehormatannya, kebesarannya dikembalikan lagi. Ketika Raja Nebukadnezar mengakui kedaulatan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita seringkali kita bermegah dengan apa yang kita punya. Seolah-olah orang lain tidak ada harganya. Padahal di saat itulah engkau sedang diasingkan oleh Tuhan. Engkau sedang dibuang oleh Tuhan. Engkau akan mengalami sesuatu yang tidak membuat engkau nyaman, tenang dalam hidupmu. Engkau tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Engkau kekhawatiran demi kekhawatiran menghampiri saudara. Akuilah kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, bagaimana supaya kita terlepas dari kegelisahan? Mengakui keselamatan datang dari Tuhan. Mengakui keselamatan datangnya dari Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami. Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya. Dari tangan musuh-musuhnya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau saja.
Hizkia dalam doanya, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangan Raja Asyur. Hizkia tahu keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Ketika sudah dia mengakui kedaulatan Tuhan, hanya keselamatan itu yang datangnya daripada Tuhan. Ada 11 saudara kita yang sudah mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Dan kita semua adalah orang-orang jemaat Tuhan yang mengakui keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya merenung dalam hidup saya, ketika ada saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Dan ketika saya merasakan bahwa aku bersyukur dikasih karunia sama Tuhan. Bisa mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau karena perbuatanku, saya rasa aku tidak akan bisa mencapai surga. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan yang mau mati buat kita semua. Sehingga kita diselamatkan. Maka saudaraku, tidak ada nama lain di kolong langit ini. Hanya nama Tuhan saja dalam kehidupan kita yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Oleh karenanya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Dia yang menyelamatkan hidup kita. Saudaraku, mari kita mau sama-sama tundukkan kepala.